Halo Virgo, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Kali ini kita bertemakan tentang dia. Seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Oke, ikuti video ini sampai habis ya. Nah, tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Virgo, fokuskan ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya ya. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat di sini dia. Seseorang yang akhirnya akan bertemu kamu. Siapa dia? Seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat siapa dia di sini. Kita ambil dua lagi kartunya. Oke. Ada Wands di sini. Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Chariot. Ada Cancer. Aries, Leo, Sagi. Taurus dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Oke, buat Virgo, di sini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan saat kita reading bisa kebaca ya. Oke. Nah, di bottomnya kamu kita lihat di sini ada Eight of Wands. Ini menggambarkan adanya perubahan kebaikan yang sangat begitu cepat gitu loh. Ada sesuatu cahaya yang bisa menyinari hidup kamu saat ini. Atau bisa dikatakan kamu akan menemukan seseorang itu yang benar-benar bisa memberikan perubahan hidup kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini, Virgo. Semoga awal baru akan kamu mulai dengan begitu penuh dengan kebahagiaan nantinya. Karena terlihat di sini ada suatu perjuangan yang kamu lakukan dan ada suatu pergerakan juga dari hasil perjuangan kamu. Di mana bahwa kamu memiliki suatu kondisi dulunya yang bermasalah dalam suatu hubungan atau kamu pengen lepas dari suatu kondisi yang begitu membuat kamu menderita dan akhirnya kamu di sini mencoba untuk memperbarui semua energi kamu ya, mengupgrade lah ya, mengupgrade energi positifnya kamu saat ini. Dan itu ternyata berhasil. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan lihat siapa dia yang akhirnya akan bertemu dengan kamu ataupun yang ingin ketemu dengan kamu. Di sini ada Nine of Swords. Oke, di sini terlihat ada suatu pikiran negatif ataupun ada sesuatu yang membuat kamu merasa gelisah, takut dengan kondisi apapun gitu ya. Karena apa? Ada seseorang di sini yang akan ketemu kamu itu dengan punya niat yang begitu ya tidak baik. Ataukah dia berpikir ingin ketemu kamu itu ada suatu alasan? Alasannya apa? Apakah dia pengen balas dendam? Apakah dia pengen menyakiti kamu dengan cara dia sendiri, ya? Atau dia pengen menakut-takuti kamu? Nah, ini ada gambaran. Nah, di sini kan ada ini nih, kamu kayaknya ditakut-takuti gitu loh ya. Dan akhirnya di sini ini yang kamu bingungkan. Seakan-akan, wah, aku sebenarnya nggak suka sama dia. Kok dia pengen ketemu aku ya, gitu ya. Dan sepertinya aku kayaknya nggak begitu yakin sama dia. Nah, tapi itu yang membuat kamu merasa ada rasa khawatir, ada rasa gelisah dengan seseorang yang akan datang kepada kamu. Karena di sini dia kayak berniat tidak baik kepada kamu. Apakah dia ingin memanfaatkan kamu? Apakah dia orang yang egois? Nantinya uh, dia itu membuat kamu merasa ya tidak dihargai. Nah, itu yang kamu takutkan. Oke, itu seseorang sebagai dari dia yang aku lihat ya. Oke, siapa lagi dia yang akan akhirnya ketemu dengan kamu? Di sini ada The Chariot.
Decirot ini adalah seseorang yang sepertinya akan bisa menguasai kamu atau orang yang akan mengendalikan kamu. Itu dari arti negatif. Tapi kalau dari arti positif, dia adalah seseorang yang akan membawa kamu menuju kebaikan. Bisa saja saat ini kamu lagi dalam kondisi tidak baik ataupun dari kondisi yang kecewa, dia menderita atau kamu saat ini lagi dikhianati dan tiba-tiba datang seseorang yang bisa merubah kamu menjadi bahagia gitu loh. Nah itu gambaran dari sini. Seseorang itu dari arti positif dan negatifnya ya. Ya semoga di sini yang datang itu yang positif-positif gitu. Oke. Nah, itu gambaran dari dia, seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Bisa juga di sini nantinya dia akan berkomitmen ataupun dia akan mencintai kamu. Nah, kita nanti akan klarifikasi juga ya. Oke, itu gambaran dari dia, seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Nah, siapa lagi dia? Ada Three of One. Three of One ini bisa dikatakan orang di masa lalu yang dulunya kamu berkonflik. Ya, kayaknya kamu dengan dia itu punya hubungan dulunya, tapi ya sudah terpisah. Dan perpisahan kamu itu ya bisa dikatakan memang harus terjadi karena banyak faktor ya gitu. Dan tapi akhirnya saat dia pengen move on, rasanya dia kok muncul lagi rasanya ke kamu, cintanya gitu ya. Keinginan dia mendekat ke kamu itu kuat, masih kuat. Apakah dia masih merasakan perasaan yang sama gitu. Itu yang dirasakan dia. Jadi di sini kayaknya dia kalau sepertinya kalau aku lihat Eee, saat dia pengen melupakan kamu, justru saat itu juga cinta dia makin tumbuh ke kamu. Walaupun di sini kamu ada berkonflik, ataupun di sini dia yang berbuat salah, ataupun kamu gitu ya. Tapi dia, pengen merubah diri dia saat ini, gitu. Demi bisa menuju ke kamu, demi, bisa mendapatkan kata maaf dari kamu. Ya, itu. Itu gambaran di sini. Siapa lagi dia? Seseorang yang akan, mendekat ke kamu atau yang akan bertemu dengan kamu ada di Hierophant. Di Hierophant di sini adalah seseorang yang mempunyai, jiwa ataupun sisi spiritual yang cukup kuat ya, yang bisa juga di sini nanti dia akan membawa kamu ke jalan kebaikan. Atau bisa saja di sini dia akan membimbing kamu menjadi seseorang yang mungkin sama seperti dia. Ya, kalau dikatakan di sini dia orang baik. Mudah-mudahan di sini seseorang itu benar-benar bisa membawa kebaikan buat kamu ke depan. Oke, itu. Karena di Roven di sini itu menggambarkan orang yang perjalanan religinya itu cukup bagus, spiritualnya, keyakinannya dia gitu ya. Dan dia di sini berusaha untuk membawa kamu, merubah diri kamu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Nah itu, ya mudah-mudahan itu akan terwujud ya. Semoga yang datang kepada kamu ini ya seperti ini orangnya. Bisa membawa kamu menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat. Untuk kamu diri kamu sendiri ataupun untuk keluarga nantinya. Oke, buat Virgo lanjut. Siapa lagi dia yang akan bertemu dengan kamu, yang akan ketemu dengan kamu siapa lagi? Four of Pentacles. Di sini seseorang yang sepertinya yang ingin datang ke kamu itu adalah seseorang yang ataukah dia ingin bekerja sama dengan kamu, ataukah dia ingin memanfaatkan kamu. Agak sulit ya kalau mengungkapkan memanfaatkan tuh. Kenapa? Karena perasaan itu gimana ya kalau kita dimanfaatkan itu? Karena di sini ada kondisi keuangannya dia yang mungkin biasa-biasa aja atau dia tidak terlalu berlebihan, nah maksudnya tidak terlalu memiliki apa ya, kekayaan yang lebih dari kamu gitu loh, enggak, dia orang biasa aja, tapi dia di sini pengen datang ke kamu. Nah itu, apakah dia punya alasan tertentu? Nah itu yang kita, eee, harus cari tahu gitu loh. Kenapa? Karena seakan-akan dia di sini, pengen memanfaatkan suatu keadaan dengan kondisi dia saat ini. Itu yang dia pikirkan. Nah, disitulah kamu harus berhati-hati saat ada seseorang yang akan datang kepada kamu. Dan kamu juga harus tahu, mengetahui dia itu seperti apa, dan bagaimana keluarganya, cara dia, sikap dia, sifat dia. Nah, itu harus bisa kamu ketahui. Setidaknya setelah kamu pernah berinteraksi ataupun ngobrol gitu ya, kamu boleh cerita tentang kamu ataupun tentang dia. Asal jangan ya mungkin, menyinggung perasaan masing-masing lah gitu ya. Nah, dan di situ kamu harus bisa paham ya bagaimana cara dia ke kamu. Di situ kamu juga bisa menilai bagaimana dia sebenarnya. Apakah dia tulus, apakah dia hanya mencari suatu,
alasan ya, hanya ingin memanfaatkan kamu atau dia seseorang yang apakah dia ingin balas dendam ya. Nah, itu kita tidak tahu nantinya ya. Disitulah kamu perlu kehati-hatiannya, harus waspada juga. Nah, dan di sini juga tidak harus semua ya yang akan datang kepada kamu. Kamu kondisikan aja dengan case-nya kamu, siapakah di sini yang resonate buat kamu. Karena yang ada yang nanya kadang-kadang kadang kala ya, "Kak, kok banyak amat orang yang datang gitu, satu pun nggak ada nih," gitu. Ya artinya itu nggak sesuai dengan sama kamu ya. Nah, itu aja. Dan begitu juga di sini, jika kamu mengatakan, "Wah, kayaknya nggak ada deh, Kak, yang datang ke aku secara dari dari tahun kemarin nggak ada juga." Nah, itu yang salah apa? Gitu ya. Kamu harus pahami di sini. Apakah coba introspeksi diri. Apa yang salah dari diri kamu? Kamu berusaha udah. Kamu sudah menjadi orang yang lebih baik udah. Nah, apalagi doa kamu udah apa belum gitu ya. Ikhtiar kamu udah apa belum? Nah, lakukan. Karena segala sesuatu di dunia ini ya tidak terlepas dari kuasanya Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Mintalah kepada Tuhan apa yang kamu inginkan. Niscaya Tuhan akan mendengarkan. Jika kamu hanya berusaha dan tidak berdoa, nah Tuhan akan memberikan yang ya mungkin ya akan sulit lah ya gitu. Jadi jika ingin dimudahkan jalannya, mintalah kepada Tuhan. Itu sih intinya ya. Oke, buat Virgo. Kita akan lihat di sini bagaimana selanjutnya hubungan kamu dengan seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Nah, sebelumnya Virgo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Bagaimana selanjutnya hubungan kamu dengan dia? Kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terjadi tentang hidup kamu dengan dia, seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Wow, ternyata ada wedding. Siapa kira-kira yang menjadi pilihan hati kamu? Kita akan lihat di sini. Oke. Ada forgiving and learning. Nah, di sini ada wedding. Wow. Ada make the effort. Heart to heart conversation. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Kamu harus bisa bicarakan dari hati ke hati dengan dia. Seseorang yang mungkin akan bertemu dengan kamu. Karena dengan begitu, kamu akhirnya mengenal satu sama lain. Oke? Nah, di sini di bottomnya kamu, kita ada forgiving and learning. Dimana saat kamu mengalami suatu masalah atau punya hubungan dengan masa lalu, cobalah kamu untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan kamu. Karena dengan begitu kamu akan merasakan suatu penyembuhan dalam hidup kamu. Atau suatu kebahagiaan atau perubahan dalam hidup kamu. Disitulah kamu akhirnya merasakan akan datang, segera hadir gitu ya. Segera datang seseorang yang mempunyai rasa ke kamu. Rasa itu apa? Ya bisa saja rasa cinta. Karena di sini ada awal baru, ada children. Children ini menggambarkan adanya fase baru atau awal baru kehidupan kamu dengan seseorang. Karena kalau aku lihat sih kamu di sini lebih memilih untuk orang baru ya, bukan orang di masa lalu. Dan akhirnya ya Tuhan memberikan atau mentakdirkan kamu bertemu dengan seseorang di sini. Bertemu dengan seseorang bisa saja di antara orang yang sudah kita bicarakan tadi itu terlihat dia merupakan cinta sejatinya kamu. Oke? Buat Virgo. Karena apa? Di sini ada true love dan di sini ada wedding. Ya, make the effort. Bisa saja seseorang itu datang ke kamu memberikan effort, memberikan support ya. Uh, atau dia memang benar-benar sudah merasakan dari dulu rasa itu kepada kamu, chemistry-nya. Oke. Dan disitulah kamu mencoba untuk bicara dari hati ke hati. Bagaimana hubungan kita selanjutnya? Nah, itu. Karena ada fase baru, bisa saja di sini kamu bertemu dengan seorang teman ataupun orang di masa lalu tapi ya tidak mantan gitu ya. Bisa saja dia adalah seseorang teman kerja yang dulunya pernah bareng kerjanya atau sudah terpisah dan akhirnya ketemu lagi. Ya, itu. Bisa juga itu terjadi. Oke. Disitulah akhirnya kamu merasakan bahwa wah, kenapa ya kok kita selalu bertemu, kenapa ya kok tanpa direncanakan kita selalu ya jumpa gitu.
secara ya aku yakin di sini ada chemistry antara kita. Aku yakin di sini akan ada sebuah hubungan nantinya yang aku rasakan soul connection-nya bersama kamu. Itu yang dia rasakan ataupun kamu di sini. Dan akhirnya ya masa lalu kamu yang mungkin sangat membebani pikiran kamu akhirnya bisa terlupakan. Dan kamu di sini bisa memaafkan dan belajar dari masa lalu kamu. Di sinilah kehati-hatian kamu yang harus kamu lakukan. Kenapa? Ya tidak semua orang ya di dunia ini yang bisa sesuai dengan keinginan kamu. Walaupun dia yang datang di sini, walaupun dia terlopnya kamu, tapi kamu merasa masih ada kok kekurangannya dia. Nah, disitulah kamu mulai belajar, harus bisa belajar, belajarlah menerima kekurangan seseorang. Karena dengan begitu, hidup itu akan terasa indah. Oke, buat Virgo. Nah, itu yang terlihat di sini, yang terbaca di sini ya. Wedding di sini ya kamu akan menikah dengan seseorang itu. Karena kenapa? Kamu dan dia merasa wah, kita ini true love, cinta sejati. Inilah awal hidup baru aku bersama dengan kamu. Dan aku yakin kita akan selalu bahagia dan saling memberikan support gitu ya. Saling memberikan apa ya? Memberikan effort lah ya, support juga dan akhirnya kehidupan kamu dengan dia akan bisa lebih baik nantinya. Tapi di sini memang butuh perjuangan juga, butuh perjuangan bagaimana caranya untuk memperbaiki kehidupan kamu saat ini dengan orang yang baru kamu kenal. Ya, tidak semua sih orang baru itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ada juga sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Dan di sinilah terjadi true love gitu. Kalau true love itu pasti dia lengket aja terus gitu loh. Maksudnya itu cocok aja, nggak akan ada walaupun ada perbedaan namanya true love ya akan bersatu. Nah itu. Itu yang terjadi di sini. Oke, buat Virgo, mudah-mudahan di sini kamu akan benar-benar bertemu dengan seseorang yang akan bisa bersama kamu sampai akhir hayat kamu. Oke, sampai ketemu lagi ya Virgo. Dadah.